Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian Maulana di channel Rian Kaju. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview sebuah tempat yang begitu terkenal di Banda Aceh, yaitu kuburan massal Siron. Hai guys, peristiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Aceh pada tahun 2004 yang lalu tak hanya meninggalkan kesedihan mendalam guys. Diperkirakan lebih dari 200 jiwa penduduk Aceh dan sekitarnya menjadi korban dari kedahsyatan gelombang tsunami ini. Kepedihan akan tragedi memilukan ini masih bisa dirasakan saat berkunjung ke sebuah pemakaman yang dikenal dengan kuburan massal Siron. Kuburan massal Siron ini sejatinya merupakan kuburan massal bagi para korban bencana tsunami guys. Tercatat sekitar 40.000 jiwa lebih dikuburkan secara bersamaan di tempat ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta kuburan massal Siron Lambaru yang wajib diketahui. Number 5. 46.718 jiwa dikubur. Korban gempa bumi dan tsunami yang terjadi 26 Desember 2004 yang lalu dikubur secara massal di makam Siron ini guys. Di sana tidak ada batu nisan sebagai petanda layaknya kuburan pada umumnya. Kuburan ini terletak di Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda, Kampung Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Banyaknya korban jiwa ketika itu membuat pemerintah dan relawan yang datang dari berbagai penjuru dunia mengambil inisiatif untuk melakukan penggalian kuburan massal di sejumlah titik di Aceh. Baik teman-teman semuanya, kita akan mewawancarai seorang petugas yang bertanggung jawab di kuburan massal Siron ini. Langsung saja kita akan tanya-tanya sedikit tentang bagaimana mungkin sejarah dari dibangunnya kuburan massal Siron ini. Oke, langsung saja ikut saya. Halo, assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Muhammad Kasim. Jadi Bapak Muhammad Kasim adalah seorang petugas dari yang bertanggung jawab di kuburan massal Siron ini Pak ya. Baik Pak, ini ada sedikit pertanyaan mungkin Pak. Teman-teman kita mungkin penasaran, apa benar Pak kuburan massal Siron ini dibangun segera setelah 2 hari pasca tsunami Pak? Iya, betul Pak ya? Penguburannya begitu ya. Dan itu memang langsung sigap, langsung dikeruk tanah itu Pak ya? Seperti itu Pak ya. Jadi teman-teman semuanya, kuburan massal Siron ini setelah 2 hari pasca tsunami langsung dibangun gitu ya? Iya, dikubur ya. Jadi untuk mencegah penyakit mungkin Pak ya? memang kata orang-orang kita itu memang untuk mencegah penyakit ya. Iya. Saya rasa itu tidak ada kaitan dengan penyakit. Tidak ada kaitan dengan penyakit. Cuman pihak dokter mengatakan demikian Pak ya? Ya, karena saya dari pertama sampai selesai penguburan ternyata nggak ada. Nah Pak, kira-kira ada berapa korban tsunami yang dikuburkan di sini Pak? 46.718. Wow, sangat jumlah yang sebegitu besar Pak ya. Ya. Kira-kira yang korban di sini itu korban yang berasal dari daerah mana Pak? Dari kota Banda Aceh. Dari kota Banda Aceh? Sebagian dari besar. Sebagian dari Aceh Besar. Jadi begitu teman-teman, jadi memang kuburan massal Siron ini adalah kuburan massal terbesar begitu Pak ya? Iya, iya. Dan kurang lebih 40.000 jiwa, kurang lebih Pak. 46.000 jiwa dikuburkan di kuburan massal Siron ini. Jadi tak heran setiap hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri, Iya, iya. para keluarga yang ditinggalkan selalu menyempatkan untuk berdoa untuk keluarga mereka yang terkena musibah. Baik Pak, terima kasih banyak atas wawancaranya sedikit.
Number 4. Mencegah penyakit. Puluhan ribu mayat tanpa identitas tergeletak di setiap sudut kota, guys. Bahkan setelah dievakuasi pun, sebagian mayat belum juga diambil pihak keluarga. Mau tidak mau, agar tidak mendatangkan penyakit bagi warga yang masih selamat, pemerintah saat itu mengambil keputusan untuk mengubur mereka dengan massal, guys. Sebidang tanah dikeruk untuk mengebumikan jenazah mereka semua. Hal ini dilakukan karena mayatnya yang sudah rusak diterjang air bah dan sudah sulit untuk diidentifikasi. Number 3. Digali 2 hari setelah tsunami. Kuburan massal Siron ini, guys, merupakan tempat dikuburnya korban tsunami pada suatu lubang besar dan secara bersamaan, guys. Dikarenakan banyak dan menumpuknya ribuan mayat di banyak tempat, sehingga saat itu sangat diperlukan evakuasi cepat terkait dengan korban meninggal yang tidak dan belum diambil pihak keluarga agar tidak menimbulkan penyakit dan memudahkan proses evakuasi, guys. Sehingga 2 hari pasca tsunami, kuburan massal ini langsung dibangun. Number 2. Dikelola dengan baik. Kuburan massal Siron ini, guys, dibangun pada lahan seluas 2 hektar yang 30% diantaranya merupakan tanah milik negara. Pembangunannya sendiri dilakukan dengan menimbun sebuah sungai serta pembebasan lahan milik warga setempat, guys. Sedangkan pengelolaan kuburan ini ditangani langsung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut beberapa sumber, kuburan massal Siron ini pernah dikelola oleh perusahaan, guys, seperti perusahaan asing dan juga perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Number 1. Tidak berkesan angker. Suasana yang ditawarkan sangatlah nyaman, guys. Angin semilir serta udara bebas polusi bisa dihirup oleh para peziarah. Kuburan ini juga telah dilengkapi dengan lampu-lampu layaknya taman biasa, guys. Meskipun demikian, tempat ini tetap juga meninggalkan duka yang mendalam bagi para korban dari bencana tsunami ini. Pada monumen tsunami yang ada di kuburan massal Siron ini, pada ujungnya terdapat sebuah kaligrafi dari potongan ayat Al-Quran Surat Yasin ayat 82, guys. Kuburan ini memang sering dikunjungi oleh keluarga dari para korban tsunami. Terlebih lagi ketika Hari Raya Idul Fitri serta peringatan tsunami Aceh yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 26 Desember. Baik teman-teman semuanya, sekianlah review dari sebuah kuburan massal Siron di Kota Banda Aceh dari Rian Kaju. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like, subscribe channel ini juga ya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.